Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 dengan judul perikop kasih dan damai. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, pada bagian perikop ini Rasul Petrus memberikan nasihat mengenai sikap-sikap batin yang dapat terjalin dalam suatu komunitas. Sikap-sikap tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu sikap kepada saudara seiman yang dapat kita lihat di dalam ayat 8, dan juga sikap terhadap orang yang memusuhi kita yang dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan satu persatu. Pertama, sikap kepada saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, sikap pertama yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus adalah sikap batin terhadap saudara seiman yang dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Sikap-sikap tersebut adalah seia, sekata, sehati dalam hal mempercayai firman Tuhan yang sama. Sikap berikutnya adalah seperasaan, penyayang dalam hal menunjukkan empati dan kasih kepada saudara seiman yang sedang tertimpa kesusahan dan ada di dalam penderitaan. Lalu sikap terakhir adalah rendah hati atau sikap sopan, menunjukkan rasa hormat antara satu dengan yang lainnya. Saudara, sikap-sikap ini juga masih dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini di dalam komunitas gereja. Sikap sepakat berkaitan dengan pemahaman ajaran iman yang sama. Sikap saling mengasihi dan berempati satu dengan yang lain, juga sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Dengan demikian, komunitas yang kita miliki merupakan komunitas rohani yang sehat dan dapat membangun satu dengan yang lain. Sikap yang kedua adalah sikap terhadap komunitas yang lebih luas, yaitu di luar komunitas rohani, terutama sikap terhadap orang yang memusuhi kita. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Rasul Petrus mengetahui bahwa sebagai pengikut Kristus, maka setiap kita akan menghadapi kebencian dan penganiayaan. Dan karena itu, ia menasihatkan agar orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, namun untuk memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, bukanlah hal yang mudah untuk mengambil keputusan, mengasihi orang-orang yang membenci bahkan menganiaya kita. Namun ingatlah janji penyertaan Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan teriaknya dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan biarlah janjinya tersebut menjadikan kita pribadi yang lebih berani dalam mengambil keputusan untuk tetap mengasihi semua orang yang membenci dan menganiaya kita. Saudara, kedua sikap tersebut merupakan tugas kita untuk bertumbuh di dalamnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah mengembangkan sikap batin mengasihi saudara seiman dan orang-orang yang membenci kita?
Mari bersandar pada kekuatan Roh Kudus untuk bertumbuh dalam sikap batin mengasihi. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Mari kami rindu Engkau yang terus menumbuhkan buah kasih di dalam hati kami, Tuhan. Kasih terhadap saudara seiman kami, kasih terhadap mereka yang memusuhi kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, sehingga kasih yang sudah ada di dalam diri kami itu bisa semakin bertumbuh, Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikan kasih itu, Tuhan, di dalam hubungan kami dengan orang lain. Engkau yang menolong kami di dalam pertumbuhan ini. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan memulai hari yang baru ini, Tuhan. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini, Tuhan. Yang kami percaya tangan pertolongan Allah selalu ada dan tersedia bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.